Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Kembalinya Pangeran Raja Kanoman dan dibentuknya Kesultanan Kacirebonan, pada resolusi tanggal 25 Februari tahun 1806, pejabat Belanda di Cirebon yaitu Van Lawik menjelaskan bahwa di daerah perbatasan Sumedang dan Cirebon, di daerah Jati 7 dan sekitarnya ada pergerakan kelompok orang yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Guna mengantisipasi pergerakan tersebut, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Swiss mengirimkan beberapa pasukannya. Gubernur Jenderal Albertus Henricus Swiss, dengan persetujuan Dewan Penasehat Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, segera menugaskan Nicolaas Engelhard yaitu Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, sebagai pemimpin pasukan guna membereskan masalah Bagus Rangin. Pasukannya kemudian diperkuat oleh pasukan dari putra Bupati Mangkudiningrat, Bupati Bangkalan. Dalam pertempuran melawan kelompok Bagus Rangin, 2 orang putra Pati Sumedang menjadi korban, dan 25 orang pasukan Sumedang yang berhasil ditawan kemudian dihukum mati. Sementara pasukan Bagus Rangin banyak yang berhasil meloloskan diri. Laporan berkenaan dengan kekuatan kelompok Bagus Rangin juga didapat dari seorang perempuan bernama Nyi Jaya. Nyi Jaya yang dipercaya sebagai warga Bantarjati melaporkan kepada Bupati Indramayu, pada masa itu Raden Benggala bin Raden Sawerdi atau Adipati Wiralodra, bahwa terdapat 1.000 pemberontak bersenjata lengkap yang dipimpin oleh Bagus Rangin. Selain itu Nyi Jaya juga melaporkan bahwa dia melihat ada Bagus Serit dan Bagus Kondar. Pemberontakan yang dilakukan oleh Bagus Rangin meluas hingga keluar wilayah Kesultanan Cirebon. Di tengah perjuangan besar Cirebon, yang telah dimulai pada sekitar tahun 1788 oleh Mirsa dan Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Kesultanan Kanoman, putra pertama Sultan Anom Haeruddin atau Muhammad Haeruddin, dan dilanjutkan oleh pejuang lainnya, termasuk diantaranya Bagus Rangin yang telah memulai perjuangannya pada sekitar tahun 1802. Kondisi sosial di Cirebon semakin memprihatinkan, masih banyak orang yang jatuh sakit dan meninggal, serta kelaparan akibat kosongnya bulir-bulir padi. Pada saat itu tahun 1805, perjuangan masyarakat Cirebon melawan Belanda masih terus berlangsung. Maka pada tanggal 1 September tahun 1806, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Sepuh Joharuddin dan Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin untuk mengembalikan Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon guna meredakan perjuangan yang terjadi. Dalam bukunya Geschiedenis van Nederlands Indie, Frederik Willem Stapel mengatakan, sampai dengan tahun 1806, jumlah kaum pemberontak yang bersenjata telah mencapai sekitar 40.000 orang. Pasukan yang langsung dipimpin oleh Bagus Rangin berjumlah antara 280 sampai 300 orang yang telah terlatih perang. Namun karena di Keraton Kanoman sudah bertahta Pangeran Raja Abu Soleh Imamuddin, yang merupakan adik Pangeran Raja Kanoman, maka akhirnya atas dasar kesepakatan keluarga, Pangeran Raja Kanoman pada tahun 1808 mendirikan kesultanannya sendiri dengan nama Kacirebonan, yang sekarang pusatnya berada di Keraton Kacirebonan. Sebagai pemimpin Kacirebonan, Pangeran Raja Kanoman bergelar Sultan Karbon Amirul Mukminin. Selain permasalahan berkaitan dengan Pangeran Raja Kanoman, dalam perjanjian tanggal 1 September tahun 1806 tersebut, juga disinggung mengenai orang-orang Cina dan para sultan yang memihak Belanda. Disebutkan dalam perjanjian tersebut bahwa orang-orang Cina tidak diperbolehkan untuk tinggal di daerah pedalaman, dan kepada para sultan yang memihak Belanda tidak diperkenankan untuk memeras rakyatnya. Tetapi kembalinya Pangeran Raja Kanoman dan dibentuknya Kesultanan Kacirebonan untuk Pangeran Raja Kanoman, sebagai hasil kesepakatan keluarga besar Kesultanan Kanoman, dikarenakan di Kesultanan Kanoman telah bertahta Sultan Anom V Pangeran Raja Abu Soleh Imamuddin, tetapi tetap saja tidak menyurutkan gerakan perjuangan yang sedang berlangsung.
Pada tahun 1807, seorang pejabat Belanda yaitu Karl Willem Talman, yang merupakan voorzitter atau kepala pemeriksa tanah di Priangan, menjelaskan dalam persiapannya menumpas pergerakan kelompok Bagus Rangin. Pemerintah Belanda telah memerintahkan setiap kabupaten di Priangan dan Karawang untuk mengirimkan pasukannya, terutama kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan daerah perlawanan. Ditetapkan pula Pangeran Kusumahdinata IX atau Bupati Sumedang, dan Raden Suryalaga II atau putra almarhum Raden Suryalaga I, yaitu Bupati Sumedang periode tahun 1765 sampai tahun 1773, sebagai komandan pasukan. Raden Suryalaga II kelak menjadi Bupati Karawang menggantikan Raden Adipati Singasari yang menjadi Bupati Brebes setelah ikut serta dalam sayembara Belanda. Dalam menumpas pemberontakan Raden Wangsanangga, pasukan para bupati tersebut kemudian diperkuat dengan pasukan yang didatangkan dari Batavia yang dipimpin oleh seorang mayor.